Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekali lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wahwa syahrun awwaluhur rahmah. Dan bulan Ramadan ini ya adalah bulan yang awalnya adalah rahmat dari Allah. Wa ausatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan dari Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan penghujungnya adalah pembebasan dari siksa api neraka. Wa man lam yughfar lahu fi fahuwa mahrum. Orang yang tidak beroleh ampunan ya di bulan Ramadan, kesempatan besar untuk dapat ampunan dari Allah, dia tidak dapat sama sekali. Maka orang ini mahrum. Maka orang ini adalah orang yang diharamkan dari rahmatnya Allah, terusir dari rahmatnya Allah. Kalau dia di bulan Ramadan tidak dapat ampunan juga, maka bagaimana mungkin dia akan dapat ampunan lagi di bulan-bulan yang lain? Ibarat kata, kalau diilustrasikan hujan deras, ya, sedemikian luar biasa setelah kemarau yang panjang, ya, orang sekampung semuanya mendapatkan air di hujan yang deras itu, dia nggak dapat. Nah, berarti ini orang betul-betul kelewatan betul, ya. Artinya orang semuanya dapat, dia nggak dapat air. Padahal hujan deras, semuanya dapat semua, ya, rata. Ya, maka orang yang seperti ini mahrum, kata beliau. Ya, karena itu disebutkan bahwa Ramadan itu awalnya adalah rahmat, ya, bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu nuansa rahmat itu sangat betul-betul terasa kalau di awal-awal bulan Ramadan. Apa bentuk rahmat dari Allah? Banyak orang tersentuh untuk melakukan ibadah. Ya. Kalau di masa-masa tahun-tahun yang lalu sebelum kita ada kejadian wabah seperti sekarang ini, masjid mulai ramai, orang banyak bersedekah, ya. Jadi suasananya suasana rahmat. Apa bentuk rahmat? Orang tersentuh untuk melakukan kebaikan. Nah, ini tanda dia sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau dia jaga, kalau dia pelihara, tetap dia konsisten dengan upaya untuk menggapai rahmat Allah, maka nanti dia akan masuk ke fase berikutnya, tahapan berikutnya, pertengahan. Apa itu? Maghfirah. Ya. Orang yang sudah dapat rahmat, ya, maka tangga berikutnya adalah mendapatkan ampunan. Ya. Jadi yang kita kejar itu adalah belas kasih dari Allah. Ya, belas kasih dari Allah. Kalau Allah sudah belas kasih dengan kita, sayang dengan kita, maka kesalahan kita secara dengan sendirinya akan diampuni oleh Allah. Ya, kita umpamanya bersalah sama orang tua kita. Ya, ada anak bersalah sama orang tuanya. Orang tua kan sayang sama anaknya. Nah, kalau kita mampu melihat celah supaya memancing kasih sayang orang tua tadi, maka sebesar apapun kesalahan kita, dia akan maklumi, dia akan maafkan kita. Ya, saya teringat sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat usai melakukan perang, ya, dalam satu peperangan, terdengar ada seorang ibu yang menangis terseguk-seguk. Ya. Suara tangisannya memilukan, sehingga sahabat-sahabat yang lain terharu dengan suara tangisan itu. Ya. Ketika ditelusuri apa yang terjadi, ternyata ibu ini kehilangan anaknya karena suasana yang kisru, yang kacau. Ya, jadi dia terpisah dengan anaknya. Ya. Ketika situasi sudah sedemikian rupa, ya, ada orang yang kemudian menemukan anaknya dan diserahkan kepada sang ibu ini. Demi melihat sang anaknya, ya, ibu tadi yang menangis sedih, menangis penuh dengan rintihan kesedihan yang luar biasa, segera memeluk anaknya, ya, membelainya. Tangisan yang tadinya tangisan sedih berubah menjadi tangisan sukacita. Senang karena dia temukan anaknya. Ya.
Inilah kasih sayang seorang ibu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan situasi itu untuk memberikan gambaran tentang besarnya rahmat Allah kepada para sahabat. Jadi Rasulullah itu kalau melihat satu peristiwa, beliau kaitkan peristiwa itu dengan hal yang bermanfaat. Ya. Jadi membaca peristiwa tidak hanya tok peristiwanya, dilihat ada apa di balik itu. Apa yang bisa diambil dari hikmahnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, apa pendapat kalian? Apakah sang ibu ini tega ya melemparkan anaknya ke kobaran api?" Maka serentak para sahabat menjawab, "Tidak mungkin ya Rasulullah." Ya, karena ibu ini begitu sayang luar biasa kepada anaknya. Dia saja tadi kehilangan anaknya, waduh dia menangis, merintih panik luar biasa, hatinya tidak tenang, gelisah. Ya. Nggak masuk akal, nggak mungkin ini ibu akan apa? Melemparkan anaknya ke kobaran api. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, "Lallahu arham bi abdihil mu'min min hadhihi biwaladiha." Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih sayang, lebih mengasihi hambanya ya yang berbuat dosa. Ya, hamba-hambanya itu lebih dikasihi oleh Allah melebihi kasih ibu ini kepada anak-anaknya. Ya, si ibu ini tidak akan tega, tidak akan sampai hati melemparkan anaknya kemana? Ke kobaran api. Ya, karena sayangnya si ibu ini kepada anaknya. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi sayang ibu ini kepada anaknya. Rahmat, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya rahmatku kata Allah, ya, mengakomodir atau mencakup ya segala sesuatu. Wasi'at kulla syai'. Ya. Maka bulan Ramadan adalah lambang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah mereka yang jauh, mereka yang selama ini banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang memancing murka Allah, di bulan Ramadan diberikan kesempatan oleh Allah. Ya, karena itu nanti dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa nanti akan ada seruan, nada munadin, akan ada seruan ya yang diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, ayo fokus, ayo konsentrasi, ayo bergegas. Ya. Lakukan kebaikan-kebaikan. Wahai kalian-kalian yang menginginkan keburukan-keburukan, stop, berhenti. Ya, berpalinglah. Ya, sambut rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah beroleh rahmat itu, maka otomatis apa? Orang kalau sudah mendapatkan belas kasih, ya, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah sayang sama seseorang, sama seorang hamba, ya, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tahapan berikutnya, kalau dia sudah dapat rahmat dari Allah, ya, dosanya orang yang sudah dapat rahmat dari Allah diampuni oleh Allah, ya, maka apakah dia akan dimasukkan ke dalam neraka? Tidak. Maka tahapan akhir, orang yang sudah beroleh rahmat, mendapatkan ampunan, maka dia secara otomatis juga akan dimerdekakan, dipastikan terbebas dari siksa api neraka. Karena itu Habib Muhammad dengan tegas mengatakan, mereka orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, oh berarti mereka ini adalah orang-orang yang diharamkan. Ya, memang Allah tidak mau dia beroleh ampunan. Naudzubillah min dzalik. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika satu saat beliau naik ke atas mimbar, tiba-tiba beliau mengucapkan amin. Amin. Amin sampai 3 kali. Ya. Ditanya oleh para sahabat usai khutbah, kenapa gerangan ya Rasulullah sehingga engkau mengucapkan amin sementara kami tidak dengar apa-apa, engkau ucapkan amin sampai 3 kali. Maka Rasulullah SAW menyatakan, barusan ketika aku naik ke atas mimbar,
malaikat Jibril menghampiriku seraya mengatakan, wahai kekasih Allah, aku akan mengucapkan doa dan aku minta engkau mengaminkan. Nah, salah satu di antaranya doanya malaikat Jibril, pernyataannya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah, bahwa barang siapa ya yang mendapatkan kesempatan hidup di bulan suci Ramadan, ya, tapi kesempatan itu tidak digunakan oleh dirinya untuk mendapatkan ampunan dari Allah, maka orang ini adalah orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, keluarga kita, anak istri kita, kerabat kita, dan orang-orang yang kita cintai, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang beroleh rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari siksa api neraka di bulan Ramadan.